Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Fadilah, mahasiswa semester 6 Prodi Bimbingan dan Konseling di Unuga Cilacap. Di sini saya akan membuat video proses konseling individu dengan menggunakan pendekatan behavioral, teknik pengkondisian aversi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum konseling individu yang diampu oleh beliau Bapak dosen Tatang Agus Pradana MPD. Jadi di sini saya akan menayangkan video tersebut bersama konseli atau bersama klien saya yang bernama Eka Yuni Lestari. Silahkan menonton. Mbak duduknya udah nyaman atau belum? Udah Mbak. Udah nyaman. Mbak namanya siapa, bisa perkenalkan diri dulu? Nama saya Eka Lestari, bisa juga dipanggil Eka. Bisa dipanggil Eka, Mbak Eka ya. Mbak Eka sekarang kelas berapa? Kelas 7D. Kelas 7D. Mbak Eka berarti temennya Mbak Maman sama Mbak Putri ya? Iya Mbak Putri banget. Cuma Mbak Putri kelas 8, kalau Maman kelas 7. Lah Mbak Eka rumahnya di mana? Di Banyumas, Cilawas Demak. Ya jauh dari sini ya. Iya. Lah Mbak Eka di sini tinggal di mana? Di pesantren. Pesantren. Oh berarti Mbak Putri sama Mbak Manan juga tinggal di pesantren? Iya, kebetulan sebelahan kamarnya. Oh gitu. Langsung saja, Mbak Eka tahu apa belum? Di sini Mbak Eka mau ngapain? Belum Mbak. Belum tahu. Belum. Di sini kita itu mau melakukan konseling individu. Mbak Eka sudah pernah dengar konseling individu? Belum. Belum? Belum. Berarti baru pertama kali ini dengar? Baru. Ya saya jelaskan dulu ya. Konseling individu itu proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli dalam memecahkan suatu masalah. Jadi di sini peran saya sebagai konselor dan peran Mbak Eka itu sebagai konseling. Nah, saya akan mencoba membantu memecahkan masalah yang dimiliki oleh Mbak Eka. Mbak Eka sudah paham? Sudah. Paham ya? Nah, pada konseling individu nanti kita ada yang namanya keterbukaan. Jadi Mbak Eka itu harus bercerita masalah yang dimiliki oleh Mbak Eka. Mbak Eka tidak boleh menutup-nutupi, jadi harus terbuka saja dengan cerita tersebut ya. Terus Mbak Eka juga harus tidak boleh khawatir dengan cerita yang Mbak ceritakan kepada saya, karena yang Mbak Eka ceritakan kepada saya itu akan terjaga rahasianya. Jadi Mbak Eka tidak usah khawatir ya. Tidak. Mbak Eka punya masalah kan? Iya Mbak. Ya, kelihatannya dari raut wajah Mbak Eka sedih dengan masalah yang Mbak Eka punya. Ya? Iya Mbak. Bisa dimulai diceritakan dari mana kok Mbak Eka merasa bersedih? Bisa, silakan. Jadi Mbak Eka sekarang tuh ngerasa kayak Eka itu nakal, sering jahit teman gitu Mbak. Terus Eka bingung gimana caranya buat biar gak nakal. Soalnya Eka udah berusaha berkali-kali tapi tetap gagal Mbak. Contoh dari nakal itu bagaimana, bisa dijelaskan lebih rinci lagi apa Mbak? Jadi gini Mbak, Eka sering kalau Eka sedang lagi di kamar, terus teman-teman lagi pada cerita, Eka sering jahit. Misal Eka kadang-kadang ngopi, kadang marketing gitu Mbak. Terus teman Mbak Eka marah? Iya, dan saya jadi marah. Kenapa Mbak Eka melakukan itu? Karena perasaan saya ingin bercanda, cuma teman saya menganggapnya serius, jadi saya merasa saya itu nakal Mbak. Berarti Mbak Eka aslinya itu niatnya bercanda, Ya. tapi sebenarnya Mbak Eka aslinya mau bercanda, tapi teman Mbak Eka itu mengira kalau Mbak Eka itu ternyata jahat. Ya. Gitu. Terus Mbak Eka melakukan apa lagi contohnya? Semisal teman saya sedang jalan, terus
Saya sengaja mau menghancurkan kaki teman saya, jadi teman saya itu Mbak. Kenapa? Jatuh Ya. sama Mbak Eka. Ya. Ketika Mbak Eka melakukan tadi seperti itu yang Mbak Eka ceritakan, bagaimana perasaan Mbak Eka? Jadi merasa bersalah Mbak, karena udah buat teman terjatuh, buat teman sakit hati, jadi Eka merasa bersalah. Eka merasa bersalah. Ketika Mbak Eka sudah merasa bersalah, apa yang Mbak Eka lakukan setelah itu? Mau minta maaf, cuma takut temennya nggak mau, karena nanti juga kalau udah minta maaf temennya juga masih mengira Eka itu masih nakal. Berarti Mbak Eka belum pernah sama sekali minta maaf langsung kepada teman Mbak Eka yang Mbak Eka lukai? Belum, biasanya cuma minta ke temen untuk bilang ke temen yang jadi itu nakali supaya menerima maaf dari Eka. Mbak Eka melakukan tindakan tersebut sudah berapa kali? 4 atau 5 kali sudah pernah. Itu lakukan ke orang yang sama atau orang yang berbeda? Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Berarti 5 orang berbeda semua. Ya. Dan setiap Mbak Eka melakukan itu, apa yang dirasakan? Ya kadang kalau ketemu orang itu jadi malu, merasa bersalah, jadi susah kalau mau berkomunikasi dengan teman. Nah, semua yang disebutkan oleh Mbak Eka itu adalah dampak negatif dari perbuatan yang Mbak Eka lakukan. Mbak Eka tahu itu? Tahu. Nah, Mbak Eka sekarang ingin memperbaiki diri dari kenakalan yang sudah Mbak Eka lakukan. Jadi, berarti Mbak Eka harus mengubah tingkah laku Mbak Eka yang aslinya. Misal Mbak Eka tadi suka ngapain? Suka nyupi, suka marketing, suka maintenance tenang. Nah, Mbak Eka tahu itu perbuatan positif atau negatif? Negatif. Positif atau negatif? Positif yang baik, negatif yang tidak baik. Negatif. Nah, perbuatan negatif itu yang harus dijalankan apa yang harus ditinggalkan? Harus ditinggalkan. Nah, Mbak Eka ingin menjauhkan itu dan Mbak Eka ingin menjadi anak yang benar. Nah, maka dari itu, dari mulai saat ini, saya harap Mbak Eka, karena Mbak Eka sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, Mbak Eka jangan sekali-kali mengulangi kesalahan yang sama. Mbak Eka kira-kira cara Mbak Eka pribadi, Mbak ingin tahu Mbak Eka punya cara apa untuk memperbaiki diri? Meminta maaf langsung kepada orangnya. Satu, meminta maaf langsung kepada orangnya. Terus berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berarti setelah proses konseling ini, Mbak Eka akan mencoba berusaha, akan bilang langsung ke teman Mbak Eka. Ya. Udah, sekarang Mbak Eka gini, bayangkan dulu saja saya itu teman yang Mbak Eka lukai. Bisa apa enggak? Bisa. Nah, terus Mbak Eka bilang kepada saya dulu untuk percobaan nanti ketika Mbak Eka bertemu dengan temannya Mbak Eka. Oke, silakan. Saya minta maaf ya karena kemarin saya sudah melukai kamu, sampai kamu terjatuh, sampai kamu kaget dan kamu kesakitan. Maaf sekali ya, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya udah, iya saya maafkan. Saya senang kok kalau kamu itu mau minta maaf kepada saya, dan saya harap semoga
kamu tidak mengulangi lagi kepada saya ataupun kepada yang lain, karena ketika kamu baik pasti teman kamu lebih banyak. Oke? Makasih ya udah mengenalkan aku. Iya, sama-sama. Kita temenan baik-baik aja ya. Ya. Gitu Mbak. Begitu. Udah. Gimana perasaan Mbak Eka? Misalkan Mbak Eka sebelumnya belum pernah minta maaf secara langsung. Nah, sekarang diibaratkan minta maaf kepada saya. Gimana perasaan Mbak Eka? Misal ini langsung. Jadi masalah lebih ringan, jadi teman-teman jadi bisa berkomunikasi kembali lagi seperti dulu. Terus ya jadi nggak malu dan sungkan kalau mau cerita apa-apa gitu. Oke, kamu bagus sekali sudah bisa tahu kedepannya bagaimana ketika Mbak Eka menerapkan cara yang sudah ada pada diri Mbak Eka tersebut. Saya harap Mbak Eka juga menerapkan cara tersebut setelah ini, ya. Terus saya simpulkan bahwa Mbak Eka itu sebenarnya tidak ingin nakal ya kepada teman, tapi Mbak Eka hanya ingin bermain. Cuma bermainnya itu secara berlebihan begitu ya, dan teman Mbak Eka itu merasa tersinggung, tapi tersinggung yang sangat amat. Makanya hubungan pertemanan antara Mbak Eka dan teman Mbak Eka itu jadi lumayan jauh begitu. Terus Mbak Eka sekarang sudah punya cara bagaimana caranya supaya hubungan Mbak Eka dengan teman Mbak Eka kembali baik seperti semula. Belum punya cara buat. Tadi katanya mau minta maaf. Ya, satu itu mau minta maaf, tapi Eka takut kalau tidak sesuai ekspektasinya. Tidak apa-apa, semua itu harus dicoba. Kalau tidak dicoba, maka tidak tahu hasilnya. Ya, dicoba dulu, hasilnya entah itu bagaimana, kita terima. Hasilnya A kita terima, hasilnya B kita terima. Mbak Eka, gimana perasaan Mbak Eka setelah Mbak Eka cerita dan Mbak Eka sudah menemukan solusi yang insya Allah tepat? Bagaimana perasaan Mbak Eka? Alhamdulillah jadi lega Mbak setelah bercerita. Ya, lumayan lega ya. Semoga Mbak Eka setelah ini bisa menerapkan perilaku yang Mbak Eka inginkan, dan semoga Mbak Eka juga bisa mengembalikan hubungan menjadi lebih baik lagi. Oke. Saya karena waktu sudah sore, saya cukupkan dulu sampai di sini. Barangkali Mbak Eka butuh saya untuk bercerita, bisa hubungi lagi ya. Ya udah, saya cukupkan dulu ya. Sampai di sini saja. Oke. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.